Jadi ini energi yang sangat dahsyat. Jadi kalau orang tidak punya keinginan itu ya mati rasa pada akhirnya, nggak ada semangat hidup, nggak ada semangat untuk bertemu dengan orang lain gitu ya. Pak Arfan, kita sambung ya, punya keinginan itu baik atau buruk. Nah, tadi juga saya sudah lempar pertanyaan kepada Anda. Pernah nggak Anda ada di titik ya, mau dalam pekerjaan, bisnis, hubungan dengan partner bisnis, sahabat, atau dengan pasangan Anda, sampai di titik yang mati rasa? Pernah mati rasa nggak? Pak Arfan, sebenarnya yang dimaksud dengan keinginan itu apa? Silakan Pak Arfan. Terima kasih Mbak Ola ya. Jadi keinginan itu adalah sebuah energi yang sangat dahsyat Ya, ya, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi gitu. ya. Itu definisi dari saya ya, Mbak Ola ya. Jadi ini energi yang sangat dahsyat. Jadi kalau orang tidak punya keinginan itu ya mati rasa pada akhirnya, nggak ada semangat hidup, nggak ada semangat untuk bertemu dengan orang lain gitu ya. Jadi habis hidupnya. Jadi kita itu bisa maju dan berkembang itu karena keinginan. Yang membuat dunia ini bisa maju itu adalah keinginan, Mbak Ola. Tanpa keinginan dunia ini nggak bisa maju gitu. Kan seringkali orang membenturkan keinginan dengan kebutuhan ya. Betul, betul. Dan ketika dibenturkan, mana yang lebih baik, kebutuhan atau keinginan? Seringkali jawaban yang dikehendaki adalah kebutuhan ya. Jadi jangan terlalu memperturutkan keinginan gitu kan? Betul. Yang paling penting kita hidup sesuai dengan kebutuhan gitu kan? Ya. Saya ingin mengatakan bahwa konsep itu salah, Mbak Ola. Karena kalau kita hidup sesuai dengan kebutuhan saja, hidup kita itu akan normal-normal saja. Grafiknya itu akan lurus saja gitu, kalau sesuai dengan kebutuhan. Yang membuat kita maju dan berkembang, itu adalah keinginan. Orang yang punya keinginan itu dia akan mencapai target yang setinggi-tingginya. Mewujudkan apapun yang ada dalam pikirannya gitu. Karena dia tahu bahwa apapun yang ada dalam pikirannya itu mampu dia wujudkan gitu. Jadi seringkali kita salah kaprah gitu. Kita bilang yang penting kebutuhan, bukan. Yang penting adalah keinginan. Kalau kita bicara konsumsi, ya kalau bicara konsumsi, ya kita sesuai dengan kebutuhan gitu. Tapi kalau bicara mengenai kehidupan ini, yang paling penting adalah keinginan sebetulnya. Tanpa keinginan, hidup Anda akan monoton, akan biasa-biasa saja gitu. Tidak ada prestasi yang menonjol dari diri Anda. Itu Mbak Ola. Ya. Jadi ini inline ya, sepakat gitu ya. Kalau saya merasakan juga apa yang tadi Pak Arfan sampaikan juga serupa seperti itu gitu. Saya pernah bukan berkeluh kesah, tapi saya misalkan pernah jujur terbuka dengan tim saya ya, dengan Jovan misalkan gitu ya, ketika ini kita mau menggerakkan usaha ini gitu ya, Smart FM ini dengan program-programnya ke arah mana gitu. Saya bilang gini, wait sebentar ya, saya sedang memberi waktu dulu, memberi ruang karena saya sedang mencari gitu kan. Waktu itu cinta mula-mula saya di mana gitu ya. Iya. Desire saya itu tuh Desire, betul kan? Itu kan keinginan namanya, cinta mula gitu kan? Ya, betul. Tadi kalau tadi Pak Arfan mengatakan energi, ya energi itu tuh di mana yang membuat saya dulu setiap kali bangun dan mau tidur selalu memikirkanmu. Kira-kira kayak gitu. Iya, betul. Bener banget, Mbak Ola. Nah, tanpa itu kayaknya hambar. Nah, persoalannya gini nih Pak Arfan, yang kita mau gali lebih dalam lagi ya, baik atau buruk tadi begitu kan. Oke, kita berhenti untuk membenturkan ini karena kita tarik dulu akarnya. Kalau gitu, apa sih sebenarnya faktornya ya Pak Arfan yang menyebabkan seringkali kita kehilangan hasrat, kehilangan desire? Apa karena kelelahan gitu ya? Kebanyakan kalau ada masukan-masukan misalkan yang ke saya begitu, dibilang gini, makanya jangan terlalu mencintai gitu, jangan semuanya dikasih dong gitu, jangan sepenuh hati, sisain dikit katanya begitu. Gimana Pak Arfan? Matinya cita-cita Mbak Ola. Oke. Ketika cita-cita kita sudah mati, dream kita sudah mati, kita akan kehilangan desire gitu, tidak ada penggeraknya gitu. Jadi kalau desire itu datangnya dari dalam, penariknya itu adalah yang namanya mimpi, yang namanya dream itu adalah yang menarik desire itu supaya keluar gitu. Ketika orang sudah tidak punya mimpi, ya sudah tidak punya hasrat gitu. Sudah tidak tahu mau pergi kemana dia gitu. Iya kan? Ketika orang sudah tidak ada mimpi, kalau dalam bahasa perusahaan itu kan visi.
Ketika sudah Betul. tidak ada visi, dia hanya hidup sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita bicara Smart FM, yang penting kita bisa survive deh gitu. Iya Ya, kan? ya. Yang penting kita bisa survive deh. Itu namanya hanya apa? Hanya kebutuhan. Tidak ada lagi keinginan. Nah, yang mendrive keinginan itu adalah apa? Mimpi, visi gitu. Makanya kalau kita di kantor, kita perlu nomor satu mendefinisikan dulu visinya. Kita mau pergi kemana nih? Dan apa perasaan yang akan kita dapatkan ketika kita sampai di tujuan kita gitu. Nah, itulah yang nanti akan menggelitik desire dalam diri kita, mengeluarkan desire dalam diri kita, Mbak Ola. Itu Mbak Ola. Jadi jawabannya tadi tiadanya cita-cita atau matinya mimpi gitu, Mbak Ola. Tiadanya cita-cita atau matinya mimpi. Nah, kalau menurut Bapak, apakah faktor matinya mimpi atau tiadanya cita-cita ini karena merasa bahwa ya udahlah yang kemarin aja begini gitu, ngapain gitu kan? Biasanya gitu. Saya belakangan atau beberapa hari ini tuh membaca WhatsApp yang mungkin beredar di masyarakat gitu ya, yang mengatakan ini Indonesia negeri para bedebah gitu ya, yang mengatakan ngapain kita mesti bayar pajak misalkan, ngapain kita mesti taat hukum, toh yang itu begini kok, toh yang itu begini kok gitu. Jadi ya udah seperti kayak menghalalkan, ya udah saya juga nggak apa-apa lah begini aja. Bagaimana tanggapan Bapak? Apakah ketiadaan cita-cita atau mimpi itu karena situasi yang seolah-olah ini percuma kita lakukan itu gitu? Ya betul Mbak, jadi orang yang seringkali gagal, ya udah punya cita-cita tinggi seringkali gagal, kan mengalami kekecewaan kan, lama-lama kemudian merasa bahwa ya memang nggak bisa dicapai, memang nggak perlu dicapai gitu, itu sudah tiadanya keinginan sehingga hanya survival saja gitu, ya seorang wanita yang terus-menerus tersakiti gitu ya, kemudian mengatakan ya udahlah, aku sendiri juga bisa kok, gitu. Pokoknya aku survive gitu kan, itu kan karena mungkin mempunyai pengalaman-pengalaman yang buruk gitu sehingga membuat mimpinya mati gitu. Dia tidak ingin bermimpi lagi sebetulnya begitu. Tidak ingin punya cita-cita lagi sebetulnya begitu Mbak Ol. Ya. Dan itu kalau dibilang ada benarnya nggak? Ya ada benarnya juga kayak tadi misalnya. Ngapain kita bayar pajak? Itu pinangki aja dikasih diskon apa namanya? Hukuman segitu ekstrimnya gitu ya. Hanya gara-gara punya anak umur 4 tahun gitu kan. Ya, itu ada benarnya. Tapi sekali lagi, kalau bicara mindset itu selalu ada the dark side, selalu ada the bright side gitu. Nah, tinggal kita mau lihat yang mana gitu. Kalau kita melihat yang dark side-nya, sisi kelamnya, ya memang seperti itu. Akhirnya kita membuat mimpi kita mati. Kita tidak punya cita-cita lagi gitu. Tapi hidup ini kan ada bright side, ada dark side gitu. Nah, kalau Smart Happiness ini selalu mengajak kita lihat yang bright side-nya gitu. Jadi kayak kita pergi ke tempat wisata ya, kalau sampai di sebuah kota misalnya Mbak Ola sampai ke New York gitu ya. Kemudian naik bis itu ya. Naik bis yang keliling kota New York gitu ya. Yang dilihat itu kan yang bagus-bagusnya aja kan. Betul, di belakangnya kan tetap ada gitu ya. Betul. Tapi memang itu perlu Mbak Ola untuk membuat kita bahagia, kita harus selalu cari dari the bright side-nya gitu. Itulah yang namanya optimisme kan, karena kita punya harapan dan punya mimpi gitu Mbak Ola. Oke, ini tidak bermaksud untuk membunuh kewaspadaan kita berarti sebenarnya ya Pak Arfan ya, tetapi juga menstimulus kita untuk tetap bisa punya mimpi dan punya cita-cita. Ini bagian dari kita merawat harapan itu Smart Listener ya. Betul. Karena kalau berharap doang tapi nggak dirawat, ya udah begitu ada tantangan dan pengalaman buruk itu kayak mengubur ya. Ya.